Pernah merasa terjebak dalam pikiran negatif saat sendiri? Kadang kita gak sadar bagaimana pikiran itu bisa menguasai diri kita. Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Kenapa pikiran negatif mukanya begitu menyebalkan? Kita semua pasti pernah mengalami saat-saat di mana pikiran negatif datang tanpa diundang. Rasanya seperti ada awan gelap yang menghalangi kebahagiaan kita. Pikiran ini sering muncul ketika kita sendirian, berdiam diri dengan diri sendiri, dan merenung tentang berbagai hal. Namun, kenapa sih pikiran negatif ini begitu mudahnya muncul? Salah satu alasannya adalah pengaruh dari pengalaman hidup, tekanan sosial, dan ekspektasi yang kita ciptakan sendiri. Kita sering meragukan diri sendiri dan ketika tidak ada distraksi seperti teman atau aktivitas lain, pikiran-pikiran buruk ini segera datang menghampiri. Penting untuk kita ingat bahwa memiliki pikiran negatif itu wajar, tapi jangan sampai kita biarkan mereka menguasai hidup kita. Ada banyak cara untuk memisahkan diri dari pikiran-pikiran ini, seperti mengalihkan perhatian atau melakukan kegiatan yang kita sukai. Dengan memahami pola pikir yang muncul, kita juga bisa menyadari bahwa tidak ada yang salah dalam rasa cemas atau khawatir. Proses ini adalah bagian dari perjalanan kita untuk menjadi lebih baik, dan dengan sedikit kesadaran, kita bisa mengubah cara pandang terhadap pikiran negatif. Chapter 2, Identifikasi pikiran negatif yang muncul. Langkah pertama yang bisa kita ambil adalah mulai dengan mengidentifikasi pikiran negatif yang muncul. Apa saja sih yang sering terlintas di kepala kita? Apakah kita merasa cemas terhadap masa depan, meragukan kemampuan sendiri, atau merasa tidak layak? Ketika kita bisa mengenali pola pikir ini, kita bisa mulai memisahkannya dari diri kita. Buatlah catatan atau jurnal untuk menyimpan pikiran-pikiran ini. Cobalah untuk menuliskan apa yang datang ke pikiran kita dalam keadaan tenang. Ini membantu kita untuk tidak terjebak dalam perasaan tersebut dan melihatnya dari jarak jauh. Dengan memiliki ruang untuk memahami pikiran kita bisa lebih mudah untuk mengambil langkah selanjutnya. Jika kita merasa terlalu banyak hal yang membebani pikiran, coba pilih beberapa pikiran yang paling mengganggu dan fokuslah untuk memahami penyebabnya. Dengan cara ini, kita tidak hanya menemukan akar masalah, tetapi juga memberi diri kita kesempatan untuk belajar bagaimana mengatasi tantangan tersebut dengan lebih baik. Chapter 3, Ganti pikiran negatif dengan yang positif. Setelah kita mengidentifikasi pikiran negatif, saatnya untuk menggantinya dengan yang positif. Ini bukan berarti kita harus berpura-pura bahagia atau mengabaikan kenyataan. Namun, ketika pikiran buruk itu muncul, kita bisa memberi diri kita alternatif pikiran yang lebih membangun. Misalnya, jika kita berpikir, aku selalu gagal, ganti dengan, aku belajar dari setiap kesalahan yang membuatku lebih baik. Latihan ini butuh waktu dan kesabaran, tapi perlahan-lahan kita akan bisa menyadari bahwa kita punya keberanian dan sumber daya untuk menghadapi tantangan. Salah satu cara efektif adalah dengan membuat afirmasi positif yang bisa kita ucapkan setiap hari. Dengan mengulangi afirmasi tersebut, kita melatih pikiran untuk lebih fokus pada hal-hal yang positif dan membangun rasa percaya diri. Fokus pada hal-hal yang bisa kita syukuri dalam hidup, seperti kesehatan, pertemanan, atau bahkan hal kecil yang membuat kita tersenyum. Ini akan membantu mengatasi pikiran negatif yang sebelumnya sering menghantui. Chapter 4, Praktik Meditasi dan Mindfulness. Meditasi dan mindfulness adalah alat yang sangat efektif untuk mengontrol pikiran negatif. Dengan meditasi, kita belajar untuk duduk dalam keheningan dan mengamati pikiran kita tanpa menilai. Ini membantu kita untuk tidak terjebak dalam pikiran-kepikiran yang muncul. Cobalah untuk meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk bermeditasi. Fokus pada pernapasan dan biarkan pikiran-pikiran lainnya datang dan pergi. Dengan berlatih mindfulness, kita juga bisa belajar untuk hidup di saat ini, tanpa terjebak oleh apa yang terjadi di masa lalu atau takut akan masa depan. Ini akan membuat kita lebih kuat dalam menghadapi pikiran negatif yang sering muncul. Saat kita merasa stres, sesekali luangkan waktu untuk memperhatikan lingkungan sekitar kita. Perhatikan suara, aroma,
atau perasaan fisik saat kita berada di situasi tertentu. Dengan cara ini, kita akan menjadi lebih awas dan tidak mudah terbawa arus pikiran negatif. Chapter 5, Dukungan dari lingkungan sekitar. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Terkadang, berbagi pikiran dan perasaan dengan teman atau keluarga bisa membantu kita merasa lebih lega. Ceritakan tentang apa yang sedang kita rasakan, dan kita mungkin menemukan bahwa orang lain juga mengalami hal serupa. Mengetahui bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi pikiran negatif ini sangat penting. Selain itu, kita juga bisa meminta saran atau perspektif baru dari mereka. Bisa jadi, pandangan dari orang lain akan memberikan kita wawasan yang berbeda dan membuat kita lebih kuat. Diskusi dengan orang yang kita percaya menciptakan rasa keterhubungan yang bisa memperkuat mental kita. Faktor lingkungan sangat berpengaruh dalam bagaimana kita memandang diri sendiri dan dunia sekitar. Pastikan kita juga berusaha menciptakan lingkungan yang positif bagi diri sendiri. Jika perlu, batasi interaksi dengan orang-orang yang cenderung membawa energi negatif atau mengeluh tanpa henti. Jangan ragu untuk berlangganan ruang tumbuh untuk lebih banyak diskusi tentang pertumbuhan diri. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.